semua. Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik aja ya. Selalu sehat, selalu berbahagia, apapun kondisi yang sedang terjadi saat ini. Oke? Kali ini kita akan reading buat kalian Leo ya. Tentang bagaimana karir keuangan kalian, asmara kalian, dan juga apa yang jadi pesan dari malaikat penjaga kamu untuk di bulan Juli nanti. Oke? Seperti biasa, saya ingin mengingatkan kalau readingan ini sifatnya general ya. Jadi akan bisa resonate ke kamu, bisa juga nggak resonate. Kalau nggak resonate jangan dipaksakan, ambil positifnya aja sebagai motivasi kalian dalam menjalani kehidupan kalian ke depannya. Oke? Dan di sini energinya vice versa, bisa energi kamu, pasangan kamu, atau siapapun yang lagi dekat dengan kamu atau seseorang yang ada di fokus kalian saat ini. Oke ya, Leo sudah siap menyimak? Langsung aja kita mulai. Untuk kartu oracle-nya di sini kalian punya vulnerability. Listen to your vulnerable feelings as they contain wisdom and inspiration. And then pray for your strength to focus on your priorities no matter what. Oke? Jadi ini adalah pesan di mana kamu diminta untuk lebih mendengarkan kata hati kamu, ya. Kata hati yang akan menuntun kamu menemukan jawaban dari pertanyaan kamu. Oke? Untuk kartu oracle yang lain di sini ada nothing will come of this situation. Oke? Jelas ya? Tidak akan ada yang datang dalam situasi ini. Oke. Sementara untuk kartu tarotnya di sini ya buat asmara kalian, di sini ada King of Wands ya, ada Page of Wands, ada Knight of Cups. Oke. Sementara untuk asmara kalian ada Four of Cups ya, ada Ace of Wands dan Two of Cups. Oke, Leo, kita mulai dari karir dan keuangan kalian ya. Di sini ada King of Wands. Oke. Sepertinya sebagian besar dari kalian Leo ya, ada yang saat ini lagi bekerja di suatu pekerjaan, suatu kantor mungkin ya, yang situasinya membuat kamu itu gak nyaman ya. Ada hal-hal di dalam pekerjaan kamu yang membuat kamu itu gak nyaman ya, gak bersemangat ya untuk menjalani pekerjaan kamu selama di sana. Ya, kalau kamu punya usaha sendiri ya, kamu pengusaha, ini bisa juga berarti kalau saat ini kondisi usaha kamu ya sedang lagi kurang baik ya, dan kamu pesimis akan perkembangan dari usaha kamu ini ke depannya ya. Melihat sekarang kondisinya belum normal-normal juga ya, malah ditambah lagi dengan situasi COVID yang mulai memprihatinkan lagi ya. Ini membuat kalian jadi prihatin, jadi khawatir ya akan usaha kalian ke depannya. Oke? Buat kalian yang bekerja ataupun usaha ya, di sini kalian berusaha bertahan dengan situasi yang ada ya, karena saat ini kalian itu nggak punya pilihan lain ya selain tetap mengerjakan apa yang sedang kalian kerjakan saat ini ya. Sebenarnya besar keinginan kalian untuk alih profesi ya, ganti usaha atau ganti pekerjaan. Tapi dengan situasi yang seperti ini nggak mudah untuk pindah karir ya atau pindah bidang usaha ya, karena semua itu kan pasti butuh proses lagi, akan dimulai dari nol lagi ya, dan itu butuh perjuangan yang cukup berat ya dengan situasi saat ini. Oke? Untuk kalian yang kerja di kantor, ya ini sepertinya ada masalah dengan pimpinan kamu ya. Pimpinan kamu mungkin sikapnya sangat mengecewakan kamu ya. Mungkin gak berpihak kepada kamu, jadi sikapnya kamu anggap sangat gak adil dengan kamu ya. Ditambah lagi mungkin pekerjaan kamu yang sangat banyak ya. Dan apa yang sudah kamu lakukan untuk perusahaan ini tidak
mendapatkan benefit yang setimpal dengan segala upaya yang sudah kamu lakukan. Kabar baiknya di bulan Juli nanti ya, di sini ada Knight of Cups dan Page of Wands ya. Sepertinya kamu yang lagi kerja di kantoran sekarang ya, mungkin kerja sama perusahaan atau seseorang ya. Sepertinya akan ada kesempatan di bulan Juli untuk kamu bisa meninggalkan pekerjaan kamu yang sekarang ya. Dan buat kalian yang punya usaha ya, sepertinya kondisi usaha kalian yang sekarang ini lagi mandek ya dan memprihatinkan, di bulan Juli nanti akan ada kesempatan buat kalian untuk memperbaiki usaha kalian ya, bisa menggerakkan lagi roda perekonomian kalian ya. Jadi usaha kalian yang stuck akan bisa bergerak lagi ya, karena sepertinya akan ada angin segar ya. Angin segar di sini mungkin akan ada bantuan dana ya, suntikan dana untuk bisa menggerakkan lagi usaha kamu ya. Bisa juga ini tawaran kerjasama dari pihak lain ya, yang akan membuat usaha kamu yang mandek ini bisa berjalan lagi ya. Sementara buat kalian yang kerja ya, mungkin akan ada tawaran kerja baru ya di luar perusahaan kamu. Oke, sehingga kamu bisa meninggalkan perusahaan kamu yang sekarang ya, ganti profesi atau tetap dengan profesi yang sama tapi di perusahaan yang baru ya, yang sepertinya jauh lebih menjanjikan daripada perusahaan yang tempat kerja kamu saat ini. Oke, mudah-mudahan yang kita readingkan ini akan resonate ya dan jadi nyata buat kalian di bulan Juli nanti. Oke, tapi kalau memang buat sebagian kalian ini nggak resonate ya, ambil positifnya aja. Mungkin kalian bisa memperbaiki apa yang perlu kalian perbaiki ya, supaya apa yang sedang kalian kerjakan ini nggak stuck di situ ya. Jadi perlu inovasi-inovasi supaya pekerjaan kalian itu bisa berjalan lagi ya, bisa menghasilkan seperti yang kalian harapkan. Oke? Untuk kalian yang punya penghasilan minim ya atau kurang memadai buat keperluan kalian, mungkin kalian bisa mencari sampingan ya, pekerjaan lain sebagai sampingan untuk menambah-nambah penghasilan kalian ya. Jadi jangan stuck di satu situasi, karena kalau kamu stuck di suatu situasi yang nggak menguntungkan, kamu nggak akan bergerak ya, kamu akan berada terus di fase itu ya, dan nggak mendapatkan apa-apa. Ujung-ujungnya kamu akan wasting time ya, dan akhirnya kamu akan gigit jari ya, nggak bisa mendapatkan apapun untuk upaya yang sudah kamu lakukan. Oke Leo ya, paham ya? Sekarang kita lanjut ke asmara kalian, oke? Di sini ada Four of Cups, ada Ace of Wands, dan Two of Cups. Oke, kita mulai dari yang single ya, single Leo, oke? Di sini ada Four of Cups ya. Buat kalian Leo yang single ya, sepertinya sebagian besar dari kalian ada yang menanti-nanti ya pasangan hidup, dan penantian ini sudah berlangsung cukup lama ya. Yang kalian nanti-nantikan ini bisa seseorang yang baru ya, atau seseorang yang kalian harapkan kehadirannya di dalam kehidupan kalian ya. Seseorang yang kalian nanti-nantikan ini ya, pasangan hidup ini sudah kalian tunggu-tunggu sejak lama. Dan sepertinya beberapa dari kalian sudah pernah menjalin dengan beberapa orang ya, dan berharap salah satu dari mereka adalah jodoh kamu, oke? Tapi dalam kenyataannya, hubungan yang pernah kamu jalin dengan seseorang atau beberapa orang itu kandas ya, dan semua berakhir dengan sia-sia. Di sini kamu berpikir kalau apa yang kamu harapkan seperti sangat sulit untuk didapat ya. Orang-orang yang pernah dekat dengan kamu jauh dari harapan kamu ya. Kebanyakan mereka tuh hanya main-main, gak serius ya, dan cenderung mungkin hanya memanfaatkan kamu aja, oke? Dan itu membuat kamu jadi ilfeel ya, dan malas untuk memikirkan tentang cinta-cintaan dulu ya. Walaupun sebenarnya di hati kecil kamu berharap bisa segera menemukan jodoh kamu ya, karena penantian ini sudah cukup lama ya, dan
sedikit membosankan buat kamu, ya. Kamu jadi kayak hopeless, ya, dan pesimis. Apakah nanti kamu akan bisa mendapatkan jodoh lagi yang sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Oke? Kabar baiknya di bulan Juli ini, ya, sepertinya bulan Juli ini banyak kabar baik, ya, baik di sektor karir dan keuangan dan juga asmara. Oke? Mungkin Juli bisa diibaratkan bulan pemulihan, ya, dimana akan ada beberapa orang, ya, yang akan mengalami pemulihan, ya, dari yang sedih akan dipulihkan menjadi kebahagiaan, ya. Dari yang hancur-hancuran di sektor ekonominya, mungkin di bulan Juli nanti akan bisa dipulihkan dan mulai bangkit perlahan-lahan, ya. Ini buat sebagian orang, ya. Sebagian orang yang sudah mulai menjalani atau membayar karmanya di masa lalu, ya. Buat kalian yang belum membayar karma kalian, mungkin situasinya nggak akan berubah, ya. Dan semua itu akan berubah tergantung kamu. Bagaimana kamu akan membayar karma-karma kamu sebelumnya, ya. Kalau kamu sudah bisa membayar itu semua, mudah-mudahan kedepannya kehidupan kamu juga akan pulih kembali. Oke? Di sini buat kalian yang single, ya, untuk bulan Juli sepertinya kamu akan bertemu dengan jodoh kamu, ya. Di sini ada Two of Cups. Oke? Seseorang yang kamu nanti-nantikan selama ini, ya, yang belakangan ini kamu sudah mulai pesimis akan hadirnya orang ini, pada akhirnya kamu akan mendapatkannya di bulan Juli, ya. Penantian kamu akan berakhir, ya, dan kamu akan meninggalkan masa kesedihan kamu, ya, masa kamu galau, masa kamu hopeless, ya. Semua itu akan kamu tinggalkan karena di bulan Juli nanti kamu akan bertemu dengan pasangan hidup kamu, ya. Seseorang yang akan datang ini mungkin adalah seseorang yang ada di fokus kalian saat ini, ya. Seseorang yang kamu sudah lama nantikan kehadirannya, ya. Yang pada akhirnya di bulan Juli nanti dia akan datang ke dalam kehidupan kamu, oke? Tapi bisa juga dia adalah seseorang yang baru, ya. Seseorang yang akan hadir dalam kehidupan kamu, yang akan memberikan warna baru buat kamu, ya. Kamu yang hopeless, kamu yang pesimis, pada akhirnya akan bisa berubah, ya, dengan kehadiran orang ini, oke? Hidup kamu akan berubah 180 derajat, ya, karena kehadiran orang ini memberikan semangat baru lagi buat kamu untuk melanjutkan hidup kamu, oke? Sementara buat kalian yang couple, ya, di bulan Juli nanti, sepertinya kamu akan bertemu dengan seseorang, ya. Seseorang yang sebenarnya kamu mencintainya dalam hati kamu, ya. Seseorang ini pernah mungkin menjalin kedekatan dengan kamu atau pernah berteman akrab dengan kamu, ya, dan kalian punya perasaan yang sama, tapi karena sesuatu hal kalian saat itu nggak bisa bersatu, ya, sehingga dia pergi dengan kehidupannya dan kamu dengan kehidupan kamu. Dan sepertinya kamu juga saat ini sudah punya pasangan, jadi ketika dia datang dalam kehidupan kamu, ini membuat kamu jadi galau, ya, bingung, resah, mau memutuskan bagaimana, ya, karena saat ini kamu terikat dengan seseorang, ya, dan bukan hal yang mudah untuk melepaskannya begitu aja demi seseorang yang akan datang ini, oke? Saat ini hubungan kamu dengan pasangan kamu sepertinya lagi kurang baik, ya. Buat kamu ini hubungan yang sangat membosankan karena mungkin sebenarnya hati kamu tuh bukan buat dia, ya, tapi buat seseorang yang akan datang ini, oke? Dan kedatangan orang ini makin-makin membuat kamu itu jadi semakin ilfeel dengan pasangan kamu sekarang, ya, dan berharap kamu bisa segera meninggalkannya dan bersatu lagi dengan seseorang yang kamu cintai ini, oke? Ketiga kartu ini bisa juga melambangkan hal lain, ya. Mungkin kamu selama ini menjalin hubungan dengan seseorang yang dalam perjalanannya gak sesuai dengan apa yang kamu harapkan, ya. Mungkin banyak hal-hal dari dirinya yang tidak membuat kamu itu nyaman, ya, tidak membuat kamu bahagia, oke?
Tapi seiring waktu berjalan ya, dan puncaknya ada di bulan Juli, kemungkinan dia akan sadar dengan semua perubahan yang kamu tunjukkan kepada dia ya, dan mulai pelan-pelan merubah dirinya ya. Dia mulai mencari tahu apa yang menjadi keinginan kamu ya, dan membuang semua hal-hal buruk di dirinya supaya hubungan kalian itu bisa baik lagi ya. Jadi buat kalian yang couple ya, ini bisa juga berarti hubungan kalian akan membaik lagi di bulan Juli nanti ya, bisa menghangat lagi. Dan buat kalian yang punya perasaan istimewa buat seseorang yang lain selain pasangan kamu yang sekarang, mungkin ini akan jadi masalah dalam diri kamu ya. Mungkin gak akan keluar ya, dan gak berpengaruh ke hubungan kamu dengan pasangan, tapi paling gak ini akan jadi konflik batin buat kamu ya, karena gak mudah buat kamu untuk melepaskan pasangan kamu begitu aja, karena banyak hal yang harus kamu pertimbangkan ya. Dampaknya buat orang-orang yang ada di sekitar kamu ya, mungkin kamu sudah punya anak, atau mungkin mempertimbangkan orang tua kalian masing-masing ya. Jadi cobalah berpikir dengan tenang ya sebelum kamu mengambil keputusan. Jangan biarkan perasaan kamu membutakan akal pikiran kamu ya. Siapapun yang datang ini ya di dalam kehidupan kamu, cobalah sikapi dengan bijaksana ya. Dia yang datang saat ini belum tentu sama seperti yang dulu kamu kenal. Bisa aja dia sudah berubah ya, menjadi seseorang yang lain yang nantinya akan asing bagi kamu ya. Dan perhatikan juga pasangan kamu yang sekarang, mungkin keluarga kamu, anak-anak kamu ya. Pertimbangkan itu semua. Apa dampak yang akan mereka terima ya kalau kamu mengambil keputusan untuk meninggalkan mereka demi orang yang akan datang ini ya. Jadi pikirlah dengan jernih, putuskan dengan bijaksana apapun yang menjadi keputusan kamu ya. Jangan biarkan masa lalu semakin merusak hubungan kamu dengan pasangan kamu yang sekarang ya. Justru kalau bisa diperbaiki, perbaikilah hubungan kamu dengan pasangan supaya kedepannya bisa jauh lebih baik lagi ya. Tapi kalau memang sudah tidak bisa dipertahankan, cobalah bicara dengan pasangan kamu ya. Jangan memulai suatu hubungan tanpa menyelesaikan hubungan yang ada saat ini. Oke, Leo ya, paham ya? Sekarang kita lanjut ke pesan malaikat penjaga buat kalian, oke? Di sini ada vulnerability, oke? Ini mengenai kata hati, ya. Mungkin sebagian dari kalian banyak yang mengalami krisis percaya diri, ya. Kalian merasa nggak percaya diri untuk maju atau mengerjakan sesuatu hal, ya. Karena kalian berpikir kalian itu nggak punya potensi untuk itu, ya. Kalian nggak punya kemampuan untuk itu, oke? Sementara mungkin kesempatan yang akan datang ini adalah sesuatu yang di luar dari yang biasa kamu kerjakan, oke? Di sini malaikat penjaga ingin mengingatkan kamu kalau untuk sesuatu, ya, apapun yang ada di depan kamu, ya, dalam hal ini kesempatan, jangan langsung ditampik, ya, hanya karena kamu belum pernah mengerjakan ini, ya. Cobalah pelajari kesempatan yang datang, ya, dan lihat diri kamu, potensi apa yang kamu punya, ya, keterampilan apa yang kamu miliki yang bisa mensupport kesempatan yang akan datang ini, ya. Jadi hilangkan keraguan-raguan kamu, oke? Kamu harus punya kepercayaan diri untuk melakukan, ya, atau mengambil kesempatan yang akan datang ini, oke? Di sini ada nothing will come of this situation, ya. Tidak akan ada sesuatu pun yang akan datang di situasi ini, ya. Jadi dua kartu ini mengindikasikan, ya, ingin menyampaikan pesan buat kamu kalau tidak akan ada yang kamu dapatkan kalau kamu hanya berpikir aja, ya. Berpikir sangat keras, tapi tidak melakukan apa-apa, oke? Mungkin selama ini kamu banyak pertimbangan, ya. Takut begini, takut begitu, apakah akan begini, apakah akan begitu, ya. Kebanyakan pertimbangan tidak akan membuat kamu melangkah sehasta pun, ya. Kamu nggak akan pernah melangkah, ya. Tidak akan pernah mendapatkan apa-apa kalau kamu hanya stuck di situ, ya.
Jadi pikirkanlah apa yang menjadi target kamu, ya. Kalau kamu ingin kamu keluar dari situasi yang sulit saat ini, ya, ingin bisa sukses di karir dan keuangan maupun asmara kalian, ya, pikirkanlah itu sebagai target kamu, ya. Dan dengarkanlah apa kata hati kamu sebagai petunjuk dari malaikat untuk membantu kamu keluar dari situasi kamu saat ini, ya. Jadi apapun situasimu saat ini, ya, kalau itu adalah situasi yang sulit, kamu harus segera keluar dari situ, ya. Jangan membiarkan dirimu terlalu lama di sana hanya karena kamu ragu dengan kemampuan kamu. Kamu harus berani untuk keluar, baru kamu bisa melihat apa yang bisa kamu kerjakan untuk bisa terus melangkah, oke? Setelah kamu yakin untuk melangkah keluar, ya, segeralah berdoa, ya. Jangan lupa berdoa supaya kamu diberi kekuatan, ya, untuk bisa tetap fokus pada apa yang menjadi target kamu, oke? Prioritas atau target yang kamu buat, ya, akan bisa kamu capai kalau kamu memantapkan hati kamu dan punya rasa optimis kalau kamu akan bisa mendapatkan itu, ya. Kalau kamu mengerjakan itu tapi kamu ragu dengan kemampuan kamu nggak akan bisa dapat apa-apa dari situ, ya. Jadi yang paling utama adalah mantapkan hati kamu, optimislah dan dengarkan selalu kata hati kamu, ya. Malaikat penjaga kamu akan berkomunikasi lewat hati kamu, oke? Mereka akan memberi petunjuk kepada kamu melalui hati kamu, ya, hati kecil kamu, oke? Jadi belajarlah untuk peka mendengar petunjuk mereka, ya, dengan lebih banyak berusaha untuk menenangkan diri kamu, ya. Jadi kalau kamu menghadapi masalah jangan panik, tenangkan diri kamu, ya. Mungkin kamu bisa ikut meditasi, ya, supaya bisa lebih tenang. Dan dengan pikiran yang tenang, kamu akan bisa lebih peka melihat petunjuk-petunjuk yang malaikat penjaga kamu berikan. Oke, Leo, paham ya? Jadi inilah pesan dari malaikat penjaga buat kalian, ya. Beliau meminta untuk kamu lebih bisa tampil percaya diri, ya, dan percaya pada intuisi kamu. Oke? Jangan ragu dengan potensi dan kemampuan yang kamu miliki, karena Tuhan berikan itu semua untuk sebagai bekal kamu menjalankan kehidupan kamu ke depannya, ya. Jadi kamu ini terlahir bukan tanpa apa-apa, ya, tanpa bekal apa-apa, tapi kamu punya bekal yang Tuhan sematkan buat kamu untuk mensupport kamu dalam menjalani kehidupan kamu ke depannya. Oke, Leo? Demikian readingan ini buat kalian. Mudah-mudahan readingan ini resonate buat kalian, ya, bisa bermanfaat dan memotivasi kalian. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.